Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema penjualan angsuran. Sebelumnya saya sendiri Ragil Dwi Rahayu dan Saya Rika Agustin Puspitasari. enjoy for watching. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai pengertian dari penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan atau diberikan down payment. Yang kedua yaitu sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Selanjutnya yaitu perjanjian dalam penjualan angsuran. Dalam perjanjian ini ada 4 perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Yang kedua yaitu pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Yang ketiga yaitu hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan, trust atau trustee sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, baru trustee menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan atau trust deed atau trust indenture. Yang keempat yaitu beli sewa atau lease purchase, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas, baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Ada 2 pengakuan, yaitu yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu mengenai penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Di dalam metode angsuran installment method, perbedaan antara harga penjualan dalam kontrak dengan harga pokoknya atau cost dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi atau unrealized gross profit. Pada akhir periode perhitungan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasikan ke dalam rekening realisasi laba kotor. Contoh yang pertama yaitu PT Sentana, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli harta tidak bergerak, menjual sebuah rumah kepada Tuan Hartono dengan harga 2.500.000. Harga pokok rumah itu menurut pembukuan PT Sentana sebesar 1.500.000. Beberapa diatur dalam kontrak penjualan, khususnya yang menghadapi syarat pembayaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran pertama sebesar 500.000. Yang kedua, untuk menjamin keamanan pemilik rumah tersebut, PT Sentana dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekkan rumah tersebut dari Tuan Hartono pada PT Sentana sebesar 2 juta. Yang ketiga, akte hipotek ditandatangani pada tanggal 1 September 1980, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap setengah tahun 200.000. Yang keempat, bunga hipotek sebesar 12% setahun untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Yang kelima, komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akte hipotek sejumlah 50.000 telah dibayar tunai oleh PT Sentana. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 1981. Jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut pada 1980 dan 1981 dalam buku-buku PT Sentana menurut kedua metode tersebut di atas adalah sebagai berikut.
Menurut metode angsuran, laba penjualan rumah sebesar 950.000 akan dianggap direalisasikan sebesar 150.000, 200 dikurangi 50.000 pada tahun 1980 dan 800.000 akan diakui dalam masa 5 tahun kemudian sesuai dengan jangka waktu penyesuaian transaksi masing-masing sebesar 160.000 setiap tahun. Apabila Tuan Hartono tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal 1 Maret 1982, maka PT Sentana akan menarik kembali saldo hipoteknya sebesar 1.600.000 dan memiliki kembali rumah, sedang jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tuan Hartono sebesar 900.000 tidak dapat ditarik kembali dan tetap menjadi milik PT Sentana. Diumpamakan penilaian kembali atas rumah tersebut pada tanggal 1 Maret 1982 adalah sebesar 1.200.000. Berikut adalah jurnalnya. Dalam hal ini, bunga yang akan diterima pada akhir 1981 sebesar 64.000 harus dicatat sebagai kerugian, sebab pada tahun 1982 sama sekali tidak bisa diterima, maka laba tahun 1981 harus dikoreksi kembali. Laba atau rugi pemilikan kembali pada masing-masing metode tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengenai penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap untuk dapat memberikan gambaran tentang proses akuntansi dalam penjualan angsuran dari penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Berikut adalah contoh dari penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. PT Karya Bakti menjual barang dagangannya sebagian atas dasar kontrak penjualan angsuran untuk masa kurang lebih 3 tahun. Di samping penjualan secara kredit sejak beberapa tahun terakhir, berikut adalah neraca dari PT Karya Bakti pada akhir tahun buku 1980. Selanjutnya pembahasannya terhadap barang dagangan yang dijual atas dasar kontrak penjualan angsuran. Perusahaan memperhitungkan tingkat laba kotor masing-masing 30% untuk tahun 1980 dan 25% untuk tahun 1979 dari harga jual yang bersangkutan. Diumpamakan perusahaan menggunakan metode fisik terhadap administrasi barang-barang dagangannya atas dasar transaksi-transaksi yang terjadi dalam tahun buku 1981 berikut ini, maka pencatatan yang diperlukan oleh PT Karya Bakti adalah sebagai berikut. Apabila perusahaan mempergunakan metode perpetual inventory, maka pembelian-pembelian harus dicatat langsung ke rekening persediaan atau inventory. Pencatatan untuk harga pokok penjualan angsuran dari penjualan reguler harus disusun up to date. Rekening harga pokok penjualan angsuran dan harga pokok penjualan reguler segera didebit dan rekening persediaan barang dagangan segera dikredit pada saat dikirim kepada pembeli. Alternatif prosedur untuk menghitung realisasi laba kotor penjualan angsuran. Cara menghitung laba kotor yang direalisasikan pada contoh PT Karya Bakti tersebut dapat pula dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sisa laba kotor yang belum direalisasi pada akhir tahun buku atau akhir periode yang bersangkutan. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Penyajian laporan keuangan pada metode angsuran. Untuk laba kotor yang belum direalisasi di dalam neraca dapat dicantumkan ke dalam salah satu dari ketiga kelompok berikut. Yang pertama sebagai hutang dan dilaporkan di bawah kelompok pendapatan yang masih akan diterima. Yang kedua sebagai rekening penilaian dan mengurangi piutang penjualan angsuran. Dan yang ketiga sebagai rekening modal dan dicatat sebagai bagian dari laba yang ditahan. Laba kotor yang belum direalisasi dapat dikelompokkan sebagai 3 elemen berikut ini. Yang pertama, suatu cadangan untuk menutup biaya-biaya penagihan piutang penjualan angsuran yang belum dibayar, termasuk biaya atau beban yang timbul karena pembeli gagal melunasi kewajibannya dan berakibat
pemilikan kembali ke si penjual, default and repossession. Cadangan demikian ini harus dikurangkan dari saldo piutang penjualan angsuran. Yang kedua, suatu hutang atau kewajiban yang akan dibayar untuk pajak perseroan sesuai dengan bagian laba kotor yang belum diakui untuk ditarik pembayaran pajaknya. Hutang pajak semacam ini tidak boleh digabung dengan saldo pajak perseroan yang telah terhutang untuk laba yang sudah direalisasi dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga, sisanya merupakan laba bersih yang berasal dari transaksi penjualan angsuran tersebut. Jumlah ini dapat dilaporkan sebagai bagian dari laba yang ditahan secara khusus special retained earning yang tidak bisa dipakai sebagai dasar pembagian dividen sampai piutang penjualan angsuran itu direalisasikan. Selanjutnya, masalah pertukaran atau trade-in di dalam penjualan angsuran. Pertukaran adalah penjual menyerahkan barang-barang baru dengan perjanjian angsuran, sedang pembayaran pertama dari pembeli berupa penyerahan barang-barang bekas. Barang bekas tersebut dinilai atas dasar perjanjian yang telah diadakan antara pemilik. Masalah pembatalan kontrak dan pemilikan kembali. Apabila si pembeli gagal untuk memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum di dalam surat perjanjian penjualan angsuran, maka barang-barang yang bersangkutan ditarik dan dimiliki oleh si penjual. Dalam hal ini, pencatatan harus dilakukan dalam buku-buku penjual akan menyangkut: yang pertama, pencatatan pemilikan kembali barang dagangan; yang kedua, menghapuskan saldo piutang penjualan angsuran atas barang-barang tersebut; yang ketiga, menghapuskan saldo laba kotor yang belum direalisasi atas penjualan angsuran yang bersangkutan; dan yang keempat, pencatatan keuntungan atau kerugian karena pemilikan kembali barang-barang tersebut. Selanjutnya, masalah bunga pada penjualan angsuran. Di dalam perjanjian penjualan angsuran, biasanya penjual di samping memperhitungkan laba juga memperhitungkan beban bunga terhadap jumlah harga dalam kontrak yang belum dibiayai oleh pembeli. Beban bunga ini biasanya dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran atas dasar harga menurut kontrak. Kebijaksanaan pembayaran bunga secara periodik pada umumnya dilakukan dalam bentuk seperti tersebut di bawah ini. Yang pertama, bunga diperhitungkan dari sisa harga kontrak selama jangka waktu angsuran. Yang kedua, bunga diperhitungkan dari setiap angsuran yang harus dibayar yang dihitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai tanggal jatuh tempo di setiap angsuran yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran angsuran periodik dilakukan dalam jumlah yang sama, di mana di dalamnya termasuk angsuran pokok dan bunga yang diperhitungkan dari saldo harga kontrak selama jangka waktu perjanjian. Dan yang keempat, bunga secara periodik diperhitungkan berdasar dari sisa harga kontrak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya ada di saat aku dan kamu disatukan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.